Ada ilham, ada pengalaman. Ada juga keilmuan. Nggak usah jauh-jauh. Prediksi kemenangan calon presiden itu ada pakai survei. Tahu nggak? Berdasarkan survei, maka muncullah dalam tanda kutip dukun-dukun politik yang kita sebut dia dukun politik, tapi kita dengerin juga gitu. Benar kan? Mereka memprediksi siapa yang menang dan itu terjadi. Apakah itu mendahului? Tidak. Sama dengan begini, Bapak Ibu. Ini yang sering kita salah pahami tentang kearifan lokal, yaitu tentang penanggalan. Kita sering menyebut, oh nggak ada tuh hari baik, hari buruk, semua hari baik. Emang benar semua hari baik? Emang benar semua hari baik? Di sisi Allah semua hari baik, tapi kepada diri kita ada hari buruk. Hari kita lupa mengingat Allah, itu hari buruk. Lalu alam ini Allah ciptakan. Setiap hari Senin Allah kemudian, jadi hari Senin itu Allah menciptakan bunga. Hari Selasa Allah menciptakan api. Hari Rabu Allah menciptakan pengetahuan. Dan terus sampai kemudian sampai 7 hari itu ada yang Allah ciptakan di situ. Lalu melihat kejadian setiap hari Senin, ada ulama-ulama ahli falak, belajar falak dari umat sebelum kita. Mereka mencatat tentang kejadian-kejadian alam semesta yang sifatnya kejadian berulang. Kejadian berulang. Contoh, sekarang orang bisa prediksi tahun 2000 sekian terjadi gerhana matahari, baru belum kejadian. Itu berdasarkan apa? Kejadian masa lalu yang berulang, dihitung, menjadi ilmu ketahuan, namanya ilmu falak. Orang Jawa ada namanya apa? Weton itu sebenarnya ilmiah. Cuma sekarang yang pakar ilmiahnya sudah banyak yang meninggal. Yang muncul sekarang mitologinya, padahal dia ilmiah. Sama, tasawuf tarekat itu tadinya ilmiah sekali. Lalu mursyid-mursyid banyak yang meninggal, yang sisa adalah murid-murid yang suka keramat dan khurafat. Jadi kalau ketemu jumpa yang diceritakan halu, yang diceritakan keramat-keramat, nggak ada cerita ma'rifat. Padahal dulu, kata seorang sahabat ini, Sayyidina Mu'az, ketika ketemu sahabat lain mengatakan, ta'al, nu'min sa'atan, kamu duduk sini dulu, kita beriman, bicara tentang Allah sesaat. Jadi sahabat kalau duduk, itu ngobrolin tentang hukum, ngobrolin tentang ma'rifat. Itu mereka sebut nu'min sa'atan. Nah, jadi ketika kejadian berulang, maka dicatatlah namanya zodiak, ramalan. Sebenarnya itu bukan ramalan, itu hanya pengalaman rumusan orang hidup yang lahir hari ini nanti begini, biasanya karakternya begini gitu. Benar nggak? Yang lahir hari Senin sama Selasa beda nggak karakternya? Beda loh Pak. Anak saya ada yang Senin dan Selasa itu beda karakter. Dan kita ngikutin. Oh ternyata ada bab ilmiahnya dan kitab-kitabnya ada semua, ada al-mujarabat, ada ilmu falak dan segala macam. Jika itu sebatas pengetahuan dan pengalaman, maka dokter mengatakan ini 3 bulan lagi mati nih. Dia tidak mendahului ilmu Allah, dia hanya berbicara pengalaman saya. Kalau ada pasien begini 3 bulan lagi mati, itu ilmiah nggak? Tinggal dibuktikan. Kalau dia nggak mati, berarti keajaiban, gitu ya. Sama, percaya nggak Ibu? Saya punya mertua itu pelaut. Jadi ayah saya nggak pelaut. Jadi lagu nenek moyangku pelaut untuk istri saya. Itu saya nggak berlaku itu bid'ah itu. Kalau saya nenek moyangku petani. Kalau istri nenek moyangku pelaut. Mertua saya nggak sekolah. Tapi dia belajar ilmu cara baca cuaca. Dia nggak perlu pakai alat-alat canggih. Dia bilang, ntar lagi hujan, kita jangan ke sana. Dia lagi melaut seminggu, sebulan, terus dia bilang ke awak kapalnya, jangan ke kiri, nanti ada badai. Mereka ketiduran, layarnya ke kiri, dan kena badai. Selama itu puluhan, mungkin
50-40 tahun dia ngelaut, dia nggak pernah tenggelam dan nggak pernah dibawa ombak. Itu kenapa? Dia tahu ilmunya, kalau ada ombak nggak boleh hidupin mesin, nggak boleh ngayuh, nggak boleh pakai apapun, jadi diem aja, mau dibawa kemana terserah. Dia cukup melihat langit, nanti dia bisa baca ini bintang Sagittarius, ini bintang apa, tadi pakai bahasa Jawa. Kalau bintang ini berarti ujungnya Kalimantan, bintang ini ujungnya Cirebon, bintang ini sampai, dia bisa baca, dan itu bukan bagian dari ramalan. Dia sama dengan kayak kita hari ini baca GPS, ya. Dan prediksi-prediksi yang kita hari ini disebut BMKG itu kan sudah ilmiah. Kenapa itu nggak disebut mendahului Allah? Karena ilmiah. Kenapa ilmiah yang dulu tidak disebut ilmiah? Karena sudah dapat ilmu dari orang Barat. Dan di situ saya tidak sepakat dengan kita meninggalkan para herbalis, lalu kita tuduh dia dukun khurafat setelah kita dijajah oleh pendidikan kedokteran Barat. Maaf ya Pak Dokter ya, ada beberapa Pak Dokter ini. Setuju, Pak Dokter setuju, alhamdulillah. Ya. Sebelum Belanda masuk kan nggak ada kedokteran di Indonesia. Dulu orang kalau berobat kemana? Ke dukun. Ini banyak yang lahir nih dukun nih ya. Dukun beranak lahir. Betul nggak? Jadi kita terjebak oleh kosakata hari ini yang membuat kita menolak kearifan masa lalu. Saya sedih sekali melihat perukiah itu ngata-ngatain kiai dan bilang, gak usah ke kiai itu khurafat, itu jin. Ternyata dia yang kejinan. Dia kalau melihat ada orang datang, ini banyak jin. Tahu dari mana? Imam Syafi'i mengatakan siapa yang ngaku bisa melihat jin, fahuwa kazibun dajjal, itu orang pembohong sejati. Karena yang bisa melihat jin cuma jenisnya atau orang gila. Indigo itu yang dilihat bukan jin. Ini cuma melihat energi-energi yang masih tersisa dalam memori dia. Termasuk para tirakat-tirakatan. Yang dapat melihat jin itu cuma para nabi dan pewaris para nabi. Tapi para nabi dan pewaris para nabi nggak tertarik melihat jin. Mereka lebih tertarik melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu tasawuf bukan ilmu ketemu alam gaib. Ilmu tasawuf, ilmu merasakan Allah yang maha gaib itu zahir dalam hidup kita. Ya. Maka Bapak Saudara Allah, semoga beragamanya tambah waras dan terhadap kearifan lokal tidak semuanya kita tolak, ada yang kita terima, ada yang kita tolak, dan kajian ini Allah kekalkan. Amin ya rabbal alamin.